Kenapa nggak mengaku saja? Ya. Apalagi Rektor of Emilian tersandra kasus 29 miliar. Ya, BPR suaminya atau keluarganya itu. Ya, gagal bayar 29 miliar. Siapa yang membayar itu 29 miliar itu kalau sudah dibayar sekarang? Sementara LHKPN-nya, ya, Ova Emilia ini, LHKPN-nya cuma 29 miliar. Apakah semua uangnya itu hartanya itu dijual untuk membayar gagal bayar bank BPR dari suaminya 29 miliar? Berarti harusnya miskin dia kalau itu semua bisa dia bayar. Gitu. Pertanyaannya, uang dari mana dia bayar itu? Jangan-jangan dari Pratikno. Jangan-jangan dari Jokowi, makanya kau tersandera sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Viral kembali pernyataan daripada Rismond Sianipar yang menurut hemat saya ini sangat kontroversi, tetapi juga sangat kurang ajar, sahabat. Jadi pasca UGM, dalam hal ini Bu Rektor, dan ada podcast juga dari UGM yang beredar itu, yang menegaskan bahwa ijazah Pak Jokowi otentik asli. Mereka semua ini melawan narasi yang disampaikan oleh Rektor UGM dengan narasi yang sangat sarkasme. Dan bahkan kalau kita melihat pernyataan daripada Roy Suryo, dia mengatakan bahwa ini ambigu apa yang menjadi pernyataan daripada Rektor UGM, dan menganggap itu tidak ada nilainya katanya dalam kerangka membantah apa yang menjadi hasil penelitiannya. Yang kedua, Rismond Sianipar lebih gila lagi. Kalau Rismond Sianipar ini caranya adalah dengan menyerang pribadi Ibu Opa Amelia. Bahkan bicara soal utang piutang sebagaimana yang saya cuplikan itu. Dan itulah yang akan menjadi narasi pada malam hari ini yang akan kita kupas. Nah, sebelum kita lebih jauh mengupas pernyataan Rismond, sebagaimana yang saya lampirkan di awal video itu, ini coba kita simak dulu pernyataan selengkap daripada Rismond Tapepar ini. Tapi inilah Rektor UGM yang titipan Mulyono ini, ya. Rektor Profesor Ova Emilia yang secara internal UGM, ya, para guru besar UGM saat itu kalah suara. Rektor Ova Emilia ini akhirnya dipilih oleh Mulyono, si Jokowi ini, lewat menterinya, sehingga dia bisa menjadi presiden. Coba yang terpilih kemarin benar-benar hasil internal UGM, hasil pemilihan di dalam Dewan Guru Besar UGM itu. Ya kan? Tentu nggak bisa gampang disetir seperti Ova Emilia ini, ya. Karena Ova Emilia ini balas budi, ya, terutang budi oleh Jokowi, ya, akhirnya produknya seperti, ya, penjelasan seorang profesor, ya, kok seperti itu, ya. Publik disuruh percaya, sementara inkonsistensi itu diproduksi sendiri oleh Jokowi, ya, diproduksi sendiri oleh Jokowi. Terkait pembimbing skripsi aja dia inkonsisten, terkait dengan tahun KKN saja dia kok inkonsisten. Antara Jokowi dengan Dirtipidum berantem sendiri tentang tahun KKN. Tahun KKN-nya saja pun sudah inkonsisten, apalagi lokasi KKN, gitu. Ya? Lokasi KKN pun UGM nggak tahu, tetapi hanya karena temannya katanya dijumpai pada saat BAP, ya, di Barreskrim atau di Polda, ya, berjumpa dengan Sigit Sunarta sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM, maka dia teryakinkan katanya. Bukannya karena bukti material yang dimiliki UGM, podcast secara internal, masa UGM hanya berani podcast secara internal, itu kan menunjukkan kalian takut. Kalian takut, gitu loh. Keluar apa? Kelihatan mangki bobroknya. Semua nanti bisa dikorek orang, gitu loh. Kalian nggak bakal bisa membungkam ini. Ya, jabatan kalian juga paling sebentar lagi, gitu. Ya mungkin banyak profesor UGM yang sudah gerah sekarang ini. Ya. Kenapa nggak mengaku saja? Ya. Apalagi Rektor of Emilian tersandra kasus 29 miliar. Ya, BPR suaminya atau keluarganya itu. Ya. Gagal bayar 29 miliar. Siapa yang membayar itu 29 miliar itu kalau sudah dibayar sekarang? Sementara LHKPN-nya, ya, Ova Emilia ini, LHKPN-nya cuma 29 miliar. Apakah semua uangnya itu hartanya itu dijual untuk membayar gagal bayar bank BPR dari suaminya 29 miliar? Berarti harusnya miskin dia kalau itu semua bisa dia bayar. Gitu. Pertanyaannya, uang dari mana dia bayar itu? Jangan-jangan dari Pratikno. Jangan-jangan dari Jokowi, makanya kau tersandera sekarang. Itu. Ya. Dari mana uang Anda itu membayar gagal bayar 29 miliar itu BPR suami Anda? Suami atau keluarga atau apa nggak tahu saya.
Katanya orang suami, yang penting terkait dengan Ova Emilia ini. Gagal bayar 29 miliar. Sementara laporan LHKPN Anda cuma 29 miliar. Berarti harusnya nol. Harusnya Anda sekarang ngontrak, tidak punya apapun. Kalau semua harta Anda jual, 29 miliar itu untuk membayar gagal bayar BPR suami Anda itu. Jadi narasi Rismon ini seolah-olah menempatkan posisi Ibu Opa Amelia ini seolah-olah bahwa beliau tersandra oleh Jokowi karena adanya utang piutang itu yang dibayar. Ini kan tuduhan yang sangat keji menurut saya, dan ini bisa sebenarnya dipidanakan karena menuduh orang tanpa bukti. Oleh karena itu, kalau kita menganalisa secara konkret dari pernyataan-pernyataan Rismon, saya kira ada beberapa hal yang bisa kita ungkap di sini. Yang pertama, bahwa apa yang dilakukan oleh Rismon Sianipar dengan menyerang pribadi Ibu Opa ini menandakan bahwa Rismon kehilangan akal untuk menangkis serangan terakhir dari UGM. Jadi salah satu caranya adalah dengan menyerang pribadi Ibu Rektor. Bahkan karena pribadi itu sangat apa ya, kalau menurut hemat kita kanak-kanakan lah, sampai utang piutang keluarga rektor diungkap. Menurut saya ini adalah strategi murahan yang mencoba dimainkan oleh Rismon Sianipar untuk menyerang personal di mana argumentasinya kalah. Akhirnya yang dia lakukan itu, sahabat, karena sama sekali memang ketika UGM sudah bicara, maka seluruh argumentasi Rismon itu gagal sebenarnya meyakinkan publik. Rontok betul di situ. Sehingga upaya ini satu-satunya yang dia lakukan untuk kembali bagaimana menempatkan dirinya bahwa dia jauh lebih mulia daripada Ibu Opa. Karena Ibu Opa itu memiliki utang piutang dan itu diselesaikan oleh Jokowi dan Pratikno. Coba bayangkan, itu tuduhan yang sangat nekat menurut saya. Nah, yang kedua, apa yang ingin Rismon sampaikan, saya kira jelas bahwa ini cocologi, berupaya menarik sebenarnya relasi yang terjadi antara Ibu Opa dengan mantan Presiden Jokowi sebagai bagian daripada bayar budi. Karena di situ tudingannya jelas bahwa utang itu mungkin lunas karena dibayarkan oleh Jokowi dan Pratikno. Sehingga kelihatan bahwa yang dia mau sampaikan wajar kalau hari ini yang namanya Ibu Opa itu membantu Jokowi. Dalam konteks politik, saya kira pernyataan Rismon ini masih bisa kita nalar. Tetapi lagi-lagi ini adalah merupakan propaganda yang mencoba dilakukan oleh Rismon Sianipar. Jadi lebih mirip propaganda politik yang mencoba mendelegitimasi institusi pendidikan yang saat ini lagi memperjuangkan kebenaran sebenarnya terkait dengan tudingan yang mengarah pada salah satu alumninya, yaitu Pak Jokowi. Oleh karena itu, lebih jauh Rismon sebenarnya mau membunuh karakter Ibu Opa, bahwa dia seorang rektor yang sangat tidak layak sebenarnya. Dia jadi rektor hanya karena keinginan Jokowi. Itu yang dia mau pertegas di sini. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ini terkait soal bagaimana dia berupaya melemahkan pernyataan UGM. Jadi dia delegitimasi dulu personalitinya Ibu Rektor, memporak-porandakan masalah pribadinya. Lalu setelah itu harapan terbesarnya adalah agar rakyat tidak percaya terhadap apa yang dinyatakan oleh Ibu Rektor di dalam pernyataan tersebut. Jurus-jurus klasik bagaimana melakukan propaganda ini yang mereka mainkan, dan itu kolektif. Roy Suryo juga demikian. Masih ingat kan bagaimana dia berdebat dengan Ade Darmawan? Ketika Ade Darmawan bicara, langsung dia cecar, kamu punya legal standing enggak? Padahal ini adalah merupakan diskusi di ruang publik di mana semua orang itu bebas berkomentar di situ. Karena ini bukan ruang persidangan, bos. Terlanjur isu ini menjadi viral, artinya menjadi milik semua orang yang melek di dunia di media sosial. Dengan kata lain, siapapun bisa bicara. Itu. Tapi begitulah, kalau sudah mulai kalah argumentasinya, pasti yang dia lakukan adalah menyerang secara personal. Dan itu adalah salah satu strategi berdebat dengan orang. Biasalah itu.
Kalau orang paham soal strategi dalam debat, dia pasti memahami hal tersebut. Tetapi bagi rakyat yang tidak paham, pasti menganggap bahwa pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan para kucul itu benar, sama dengan yang dilakukan oleh Rismon Sianipar ini. Tak kala dia kalut, dia kaget, dia panik, maka satu-satunya cara adalah menyerang personality Ibu Opa Amelia. Rismon tidak menyadari bahwa justru dengan serangan ini itu memperjelas sebenarnya dirinya, bahwa Rismon sesungguhnya semakin kehilangan pijakan. Semakin keras serangannya sahabat, semakin tampak bahwa yang ia lakukan bukan riset ilmiah, tapi manuver politik sebenarnya yang penuh dendam dan kepanikan. Itu yang terjadi sama ini makhluk. Jadi betul-betul bayangan bahwa dia akan dipenjara ini sudah ada. Sebab tidak main-main lembaga sekaliber UGM, kalau itu juga tidak dibenarkan, betul-betul orang sudah gila betul itu. Sudah cacat moral betul itu. Sehingga bayangan saya bahwa mereka memang ini, saya yakin dan percaya bahwa dia akan diproses nanti. Yakin itu. Jadi jangan sampai masih ada yang percaya makhluk seperti Rismon Sianipar CS ini. Hati-hati kalian. Pada akhirnya nanti, ketika dia sudah berada di dalam jeruji besi, baru dia akan menyesali ini sahabat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.